Halo guys, ini segmen terbaru kita pelor, peluru torpedo. Pokoknya yang kita bahas di pelor ini apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang menjadi kegelisahan kita, Bang Patan. Sekarang sudah sebulan lebih pembantu-pembantu presiden tampil di publik. Ya wajar, sorot mata itu banyak sebagai pejabat publik. Kalau nggak mau kena sorot ya nggak usah jadi pejabat, di hutan aja ya kan. Atau jadi tukang es teh manis. Jangan bang, jual es teh manis itu, aduh. Maksudnya kan dia hanya ya kebutuhan ekonomi, bos. Yeah. Tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, benar nggak? Benar. Tugas mulia loh. Tugas mulia. Siapa yang mau kita ledakkan hari ini bang? Ya kita melihat ya 1 bulan lebih sedikit ini pembantu-pembantu Prabowo banyak yang kontroversi. Istilahnya itu banyak gerakan tambahannya. Minimal kalau dalam pemerintahan itu kalau nggak bisa berkontribusi jangan jadi beban lah. Atau ada gerakan tambahan yang sebenarnya merusak citra presiden itu sendiri. Betul. Dimanapun sekarang mereka yang namanya pembantu garing, utusan khusus, ketika mereka berjalan di masyarakat ada nama Presiden Prabowo. Ada negara lah di belakang. Ada negara yang ngikut di belakang. Yang pertama mungkin kalau dari aku ya, kemarin itu abang kita. Siapa? Abang. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal nih, Yandri Susanto. Bang Yandri. Pakai kop surat untuk haul. Itu sempat rame juga tuh. Iya. Kemudian Sempat rame dan udah ditegur juga melalui Mayor Teddy. dan udah klarifikasi kan. Udah. Tapi apapun itu, ya walaupun itu buat haulnya ibu abang kita itu, dan kemudian dilakukan di pondok pesantren bertepatan juga dengan hari santri, memakai kop surat dengan mengundang kepala desa, apalagi pada saat itu istrinya Bang Yandri itu sedang berkontestasi di Pilkada Serang. Itu kan rawan konflik of interest lah. iya, harusnya kan sebagai pejabat publik punya etika, dia harusnya ngejaga kan. Iya. Dan dia juga sudah mengklarifikasi soal itu bang ya. Cuman lagi-lagi sudah ada nokta hitam. Sudah ada nokta hitam. Itu baru beberapa hari dilantik ya, langsung cep. Iya. Nggak jauh itu. Ya, jangan ada lah ya gerakan tambahan-tambahan begitu ya. Iya. Kalau bisa dihindari lah ya. Sekarang ini kan pemerintah dan semua lembaga negara itu rumah kaca aja sekarang. Rumah kaca yang orang bisa ngelihat dari luar. Ya kan? Selain sorot mata ya jejak digital, orang juga bisa meriset. Benar. Jadi ya mbok ya hati-hati lah. Agak terukur lah. Terukur lah. Atau nggak minimal main cantik. Main cantik gini. Sama setelah itu masuk pula lagi abang kita juga itu. Siapa? Bang Pigai. Natalius Pigai. Iya. Di Komisi 13 dia juga udah jelaskan. Ya menurut aku kita ini dalam konteks kolektif kolegial bekerja sebagai tim. Ya kan ini retreat di Magelang ini kan biar tim. Ya kan? Kalau bagi aku pribadi, Bang, performa dulu. Gerak dulu. Kreativitas dulu, inovasi dulu. Duitnya nanti. Jadi Nyusul aja itu. teman-teman torpedo konteksnya adalah Natalius Pigai di kementeriannya mendapat anggaran puluhan miliar lah. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan DPR itu dia mengajukan kenaikan anggaran sekitar 20 triliun. 20 triliun. Nah, di situ juga Bang Pigai mengatakan pengen bangun sekolah HAM. Ya.
Menurut lu penting nggak sih kementerian itu ngurus-ngurus soal sekolah? Kan udah ada Kementerian Pendidikan dan kemudian kampus-kampus juga pasti ini udah bagus lah. Ya kita belum lihat pengajaran HAM-nya. Kita belum lihat detail ya. Kemana aja barang ini mau dibikin, substansinya selain sekolah HAM apa aja. Kalau aku secara pribadi setuju bahwa pendidikan soal HAM, pemahaman soal HAM itu harus mengakar. Karena sebagai negara beradab, HAM itu kita hal yang harus fundamental. khatam soal HAM. Fundamen itu, Bang. Fundamental, tapi naik 20T. Ya itu tadi, makanya perlu ini sebenarnya ya. Bisa nggak di bawah 20 triliun untuk istilahnya itu membumikan soal HAM di Republik ini? Kalau aku sih singkat ya, soal HAM ini yang penting penegak hukumnya adil. Itu selesai urusan HAM. Tidak tebang pilih. Siapapun yang salah dihukum dengan sebenar-benarnya. Itu udah selesai. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Karena kan di situ titiknya. Kalau sipilnya kita ajarin soal HAM, soal ini, tapi kalau penegak hukumnya tidak berkeadilan, termasuk jika negara sendiri yang melanggar HAM, aparat juga harus adil. harus. Agak berat ku tengok di Republik ini. Mereka wasit. Agak berat. Kenapa? Ya kalau memang itu sudah terjadi dengan usia Republik kita yang OTW 100 tahun ini, tidak akan ada aksi kamisan di depan Istana Negara, Bang. Agak berat. Tapi ya itu bukan berarti menutup optimisme kita tentang penegakan HAM di Republik ini. Nah ini benang merahnya lanjut lagi nih. Ada lagi yang soal Prof. Yusril bahwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ini rame juga nih, Bang. Jadi polemik juga. Dan banyak dikomentari, termasuk Pak Mahfud MD. Termasuk Prof. Mahfud. Nah, Prof. Mahfud pada saat itu bilang, kita ingat betul, yang berhak menyatakan itu bukan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM. Jadi bukan Menteri Koordinator. Itu menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Dan kita ingat 2023 Presiden Jokowi memberikan keterangan pers bahwa ada 11 atau 12 ya pelanggaran HAM berat yang diakui oleh negara. Jadi tidak meminta maaf, Bang. Tidak meminta maaf. Tidak meminta maaf. Tapi memerintahkan jajarannya membantu untuk pengusutan kasus-kasus tersebut. Betul. Ya, pernyataan. Apa susahnya minta maaf ya? Ya, berarti mengakui kesalahan dong. Oh iya, padahal ini dilakukan oleh rezim sebelum Presiden Jokowi ya. Tapi ya, pernyataan Prof. Yusril ini membuka luka lama lah. Ya, orang-orang kan setidaknya yang tercatat dan terdata itu ada 13 orang yang hilang, belum ditemukan sampai sekarang. Dan mereka itu kan 13 orang itu aktivis pro demokrasi dan kemudian punya keluarga. Iya. Mereka itu adalah seorang anak. Bayangkan, aku pernah ketemu seorang ibu yang anaknya juga hilang sampai sekarang gara-gara 98 itu. Dia bilang, saya melahirkan anak saya itu dengan dicatat sama negara dengan akta kelahiran. Dan sampai sekarang, kalaupun misalnya anaknya mati, ya harusnya negara keluarkan akta kematian. Dan selama akta kematian itu belum dikeluarkan, berarti kan mereka masih menunggu di rumah setiap hari sampai sekarang. Kemana ini barang? Kemana ini anakku? Kemana ini anakku? Itu kan menyedihkan. Betul. Aksi kamisan juga bagian dari kepedihan itu. Dan apa yang disampaikan Prof. Yusril itu, walaupun dia mungkin punya argumen tersendiri lah, tapi itu membuka luka lama. Bener nggak? Bener. Ya, itu bagian dari kontroversi sederet menteri-menteri yang baru dilantik kemarin. Lompat lagi kita, Bang, ke Bang Ara. Bang Ara ini tidak memasang foto wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya.
Itu gimana ya? Ada irisan sama partai yang lama kayaknya itu. Iya, kayaknya belum bisa move on. Semangatnya masih tetap sama di PDIP Perjuangan. Karena kan PDIP sangat kental banget menentang Gibran dan Jokowi dan keluarga. Kalau aku lihat sih, kayaknya Bang Ara hatinya masih di PDIP. Anjay. Makanya dia nggak mau masang foto Gibran. Kalau kau gimana ngeliatnya? Ya kalau aku gimana pun ketika sudah masuk ke dalam satu pemerintahannya ada namanya garis organisasi kan. Ya hari ini mau nggak mau Gibran sah sebagai wakil presiden. Simbol negara. Simbol negara. Setelah Pak Prabowo ya Gibran. Mau nggak mau sebenarnya menurut aku ya itu harus dipasang. Karena ya Bang Ara sebagai menteri itu kan pejabat publik. Ya. Diduga dan dikhawatirkan takutnya sekolah-sekolah nanti ada juga ya menteri nggak pasang foto Gibran, nggak kami pasang, ada di ruang sekolah. Iya. Ini kan jadi berabe. Semua tempat fasilitas publik mungkin. Dunia internasional juga melihat ini kok nggak kompak nih di dalamnya. Retreat di Magelang itu kan untuk membuat kekompakan. Benar-benar. Jadi nggak ada yang one man one show. Tapi kalau kita ukur secara politik, kalau nggak ada Gibran, belum tentu Prabowo bisa menang kemarin. Dan belum tentu kalau Prabowo nggak menang, belum tentu Bang Ara jadi menteri. Bener nggak? Aku agak panjang nih soal matematika politiknya ini. Ya, Pak Jokowi ini kan tingkat kepuasan publiknya tinggi sebagai presiden waktu itu. Ya, kita bisa koreksi berbagai macam data lah. Ketika dia membawa nama Pak Prabowo ya kan, endorse, jadilah itu barang kan. Jadi. Dan calon yang lain kan nggak di-endorse sama dia. Di-endorse. Dan pada saat itu kita harus ingat dia masih menjabat sebagai presiden. Punya kekuatan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kuncinya ya Gibran. Tapi ya sebagai pembantu presiden dapat poin kan boleh bang, nyari poin. Tapi kan harusnya kinerja. Basisnya itu kinerja, jangan yang kontraproduktif begitulah. Ya kalau aku sih melihat menteri-menteri ini lagi pada cari poin bang. Ya boleh aja, tapi kinerja itu sah. Baik kinerja boleh, kontroversi no. Terus ada siapa lagi Vic nih? Yang paling menyayat hati ya, kalau aku pribadi menyayat hati. Itu soal utusan khusus Presiden Gus Miftah yang bernada mengolok-olok pedagang es teh. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Menurut aku sih kurang etis lah. Walaupun udah diklarifikasi bahwa itu seloroh, bagian dari gimmick seloroh, candaan, guyon. Sebenarnya di ruang-ruang NU itu sebenarnya mungkin biasa jok-jok itu. Tapi kalau kita lihat secara di video itu kita ngeliat emang sih menyakitkan ya, mengolok-ngolok begitu. Menyakitkan, terlepas dari apapun dalih Gus Miftah, itu tidak etis. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara. Utusan khusus presiden. Ya bagi aku rentetan peristiwa ini, mulai dari Bang Yandri, Pigai, Prof. Yusril, Bang Ara, sampai ke Gus Miftah, aku yakin sudah tercatat bang di meja presiden. Dan yang terbaru Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Bang Dasko juga sudah meminta untuk dievaluasi. Ya itu suara kita juga bang, karena udah terlanjur disorot oleh masyarakat. Karena ya lagi-lagi ya ini pembantu presiden, lah presidennya aja nggak begitu ya kok pembantunya overlap.
gebrakan. Gerakan tambahan. Gerakan tambahan. Nah ini kan gimana kita bilang? Tapi yang Gus Miftah itu banyak banget yang komentarin se-Indonesia kayaknya deh. Ya itu udah pecah itu. Udah kena torpedo itu Gus Miftah itu. Segala macam influencer datang ke si bapak penjual es teh. Ya banyak yang mengecam juga kan. Iya. Ya beliau juga sudah minta maaf. Kita sudah dengar juga klarifikasinya. Tapi ini menjadi catatan lah untuk para pembantu presiden bahwa kondusivitas politik, stabilitas politik itu akan berdampak sama stabilitas ekonomi. Iya. Kalau nggak gaduh, landai, ekonomi bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Jadi gitu teman-teman torpedo. Sepenggal. Teman-teman pelor. Janganlah bang, masih teman-teman torpedo. Teman-teman torpedo. Nama segmennya, pelor. Peluru torpedo. Ya kita juga berharap teman-teman torpedo juga kritis lah. Ya, jangan mau terima beres, kita kawal lah pemerintahan ini. Benar nggak? Betul, pasang ribuan jutaan mata untuk jalannya pemerintahan yang efektif, karena itu juga hasilnya nanti untuk kita-kita juga. Politik kita ini, masyarakat yang paling bahaya adalah buta politik. Hannah Arendt, anjay. Buta hati juga parah. Kalau buta hati janganlah bang, itu bahaya itu. Ya, gitu teman-teman torpedo. Kita ketemu lagi dalam program Pelor minggu depan. Gua Fatan. Aku Rafiq Panjaitan. Stay tune terus, kalian pantengin terus. Kalau kalian suka, kalian like, kalian share, dan jangan lupa subscribe channel Torpedo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak orang beliau ada mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab. Nanti kita cari ya.